Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Saya percaya pasti keadaannya semuanya sehat sempurna dan tetap masih di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Baik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik di dalam setiap kehidupan kami. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, sehingga Engkau rela mengorbankan nyawa-Mu bagi kami semua. Ampuni kami Tuhan Yesus, ampuni kami jika kami juga menyakiti hati-Mu. Mari kita menunaikan
kami, layakkan kami untuk melayani Engkau Bapa. Setiap kami yang terlibat pelayanan pada saat ini Tuhan, Engkau mengurapi, menyucikan, menguduskan kami Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, berfirmanlah Tuhan, lewat hamba-Mu, sucikan, kuduskan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah setiap firman disampaikan boleh kami mengerti, dan kami boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Biarlah segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami takbiskan ibadah saat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan di bumi dan di syurga. Amin. 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 Siap bersuka cita buat Tuhan Yesus? Amin. Amin. Mari kita mau lebih lagi bersuka cita di dalam Dia. Kita mau menaikkan pujian Pasang Pelita.
besar. Amin. 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 Terpujilah nama Tuhan. Mari selanjutnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh berterima kasih. Tuhan Yesus yang tulus baik di dalam hidup kami. Betapa besar kasih-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Hatimu
kami untuk dipakai sebagai alat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Pakailah setiap hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan lewat hamba-Mu. Sampaikan isi hati-Mu agar kami mengerti setiap kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Sucikan, kuduskan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah setiap firman disampaikan boleh kami mengerti. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Salam saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mengapa hari Sabat itu penting dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Kita lihat di dalam Keluaran 20 ayat 8, 9, 10, 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hari Sabat begitu penting dalam kehidupan kita orang percaya. Hari Sabat adalah hari kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan. Hari Sabat adalah hari di mana Allah yang menyelesaikan pekerjaannya yang telah dibuatnya, atau hari ia berhenti dari segala pekerjaannya, penciptaan yang telah dibuatnya itu, ya, menjadikan langit dan bumi, menjadikan terang gelap, menjadikan segalanya. Dan pada hari ketujuh Allah berhenti untuk melakukan pekerjaannya karena semua pekerjaannya selesai, dan hari ketujuh Allah memberkatinya. Jadi sangat penting hari Sabat itu buat saya dan saudara. Karena di dalam hari Sabat itu ada janji Tuhan, di mana hari Sabat adalah saat kita datang ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Jadi kita beribadah kepada Tuhan adalah satu perintah daripada Tuhan, di mana kita harus melakukan perintah itu. Jadi hari Sabat adalah bagian dari 10 perintah Allah. Allah berkata bahwa hari Sabat itu kita harus menghormati hari Sabat. Amin. Kita menghormati hari Sabat. Banyak orang tidak tahu. Kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai ayat ketiga. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Allah saja berhenti bekerja pada hari ketujuh. Kita manusia, dalam satu minggu ada 7 hari. Berarti ada 1 hari buat Tuhan. Dalam 1 hari ada 1 jam buat Tuhan. Karena di dalam Alkitab mencatat, tidakkah kamu bertahan, berjaga-jaga dalam 1 jam saja? Kamu berdoa berjaga-jaga 1 jam saja. Berarti dalam 1 hari ada 1 jam buat Tuhan. Dalam 7 hari ada 1 hari buat Tuhan. Itu pun tidak sepenuhnya 1 hari buat Tuhan. Benar? Paling ibadah berapa lama? 3 jam, paling lama 3 jam. 6 hari kita cukup untuk bekerja, untuk dengan kegiatan aktivitas kita. Tapi bukan hanya minggu aja kita beribadah kepada Tuhan, tapi hari-hari lain ada komsel, ada pertemuan, ada doa, ya ada persekutuan doa, ya kita ikutin. Karena kita berkata jangan pernah kita menjauh daripada pertemuan-pertemuan ibadah. Semakin kita berkecimpung di dalam pertemuan ibadah, semakin kita akan mengerti tentang kebenaran daripada firman Tuhan.
semakin kita banyak ikut persekutuan doa, ikut ibadah-ibadah, kita semakin akan mengerti daripada kebenaran firman Tuhan. Itulah yang menjadi berkat buat saya dan saudara. Nah, di mana hari ketujuh Allah berhenti melakukan dari segala pekerjaannya dan dia memberkati dan menguduskan hari Sabat itu. Berarti sebetulnya hari Sabat itu adalah hari Allah memberkati kita semua. Amin. Kenapa? Di saat kita beribadah kepada Tuhan, di saat kita datang ke rumah Tuhan, di saat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di saat kita melakukan kebenaran firman Tuhan, maka itulah yang menjadi berkat dalam kehidupan saya dan saudara. Di saat kita menerima kebenaran firman Tuhan, maka firman itu yang akan bekerja buat saya dan saudara. Firman itu yang berkarya dalam kehidupan saya dan saudara. Di saat kita mengerti kebenaran firman Tuhan, kita akan dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Di saat kita menghadapi suatu masalah, menghadapi suatu badai, maka firman itu adalah kekuatan bagi saya dan saudara. Dan di saat kita tahu kebenaran daripada firman Tuhan, itu janji-janji Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, kita adalah orang-orang yang akan menjadi lebih daripada pemenang. Karena kita tahu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, mari berperkara dengan Tuhan. Artinya kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita boleh berperkara dengan Tuhan. Ingatkan Tuhan. Tuhan berkata, ingatkan dia. Bukan Tuhan itu lupa, enggak. Seberapa engkau tahu kebenaran firman Tuhan, seberapa engkau mengenal Allahmu. Karena Allah itu adalah firman. Firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu menjadi manusia. Firman itu adalah Allah sendiri. Bagaimana engkau bilang mengenal pribadi Allah kalau kita tidak pernah beribadah, tidak ada hari buat Tuhan? Hari-hari kita cuma bekerja, dan bekerja. Manusia sibuk untuk bekerja, mendatangkan duit. Di saat manusia mengalami kesakit, dia sibuk untuk berobat. Keluarkan duitnya lagi, keluarkan uangnya lagi. Kenapa? Manusia otaknya sudah terfokus kepada mamon, kepada dunia. Di mana hartamu, di situ hatimu. Mungkin sebagian orang berkata bahwa kalau hari libur itu hari Minggu. Kalau di Indonesia ya hari Sabat ya hari Minggu, ya kan? Kalau di Israel hari Sabat hari Sabtu. Wah, hari Minggu kan hari libur, pasti rame dong, toko pasti rame. Kalau kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menjadikan hidup kita adalah hidup untuk bekerja. Bukan bekerja untuk hidup, tapi hidup untuk bekerja. Jadi tidak ada waktu lagi kita buat Tuhan, tidak ada waktu lagi kita datang ke rumah Tuhan, tidak ada waktu untuk kita bersama keluarga, dan hari-hari kita adalah kita diperbudak oleh waktu dan uang. Hari-hari kita otak kita cuma cari duit, bekerja dan bekerja dan bekerja. Nah, orang yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan, dia akan enjoy dan dia menikmati. Karena 6 hari dia bekerja, Tuhan kasih 7 hari untuk makan. Di saat bangsa Israel memungut mana, ya, pada hari yang ke-6, Tuhan lipat gandakan mananya buat hari ke-7. Karena itu janji Tuhan bahwa 6 hari bekerja, 7 hari engkau makan. Kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, kita akan enjoy. Hei, siapa yang tidak mau? 1 hari berlibur tapi penghasilannya sama, bahkan lebih daripada itu. Kenapa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kamu kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kamu kaya, susah payah tidak akan menambahinya, kata Amsal. Sedangkan janji firman Tuhan di dalam Keluaran 23 ayat 25, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tuhan memerintahkan kita, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Berarti di saat kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan melindungi kita, Tuhan menjaga diri kita dari segala penyakit.
Kalau kita tidak beribadah kepada Tuhan, kita sibuk mencari duit, maka belalang-belalang pelahap itulah yang akan datang dalam kehidupan kita. Kita boleh berfokus kepada pekerjaan kita. Kita boleh berfokus untuk mencari uang. Tapi uang yang kita dapatkan akan menjadi pundi-pundi bolong. Yang kita mendapat seolah-olah kita mendapatkan hasil yang banyak, tapi kenyataannya sedikit. Kenapa? Kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Perhatikan keadaanmu, kata Hagai. Engkau menabur banyak, tapi membawa pulang sedikit, tidak seimbang. Kenapa? Hati kita jauh daripada Tuhan. Hati kita jauh daripada Tuhan, maka Alkitab berkata di dalam Mazmur 1 ayat 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang-orang yang merindukan Tuhan, yang rindu duduk diam di kaki Tuhan, yang rindu akan Taurat Tuhan, maka hidupnya akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Artinya, dalam keadaan situasi apapun juga tidak menghalangi berkat Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Di saat kita hidup dekat dengan Tuhan, di saat kita hidup dengan sumber air. Siapakah sumber air? Sumber air adalah Tuhan Yesus. Amin. Di saat kita dekat dengan sumber air, di saat kita kesenangan kita adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, artinya kita mau datang ke rumah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena janji firman Tuhan, bisa kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Tuhan menjauhkan kita dari segala penyakit. Jangan kita menjadi orang yang bodoh, sibuk kita bekerja, tapi sibuk juga uang kita keluar yang nggak tahu kemana. Yang sibuk kita uang untuk berobat dan sebagainya. Di saat kita mengenal kebenaran firman Tuhan, di saat kita tahu kebenaran firman Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Jadi kita lihat Keluaran 15 ayat 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan kamu. Saat ini seperti ini, penyakit banyak, penyakit baru, corona, covid, dan sebagainya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan memasang telinga kita kepada perintah-perintahnya, dan tetap ikuti segala ketetapannya, maka Tuhan akan menjauhkan dari segalanya malapetaka dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Mau ngapain? Kita capek bekerja, tapi hasil tidak kelihatan. Tapi Tuhan mau kita datang kepada Tuhan. Tuhan mau kita datang kepada sumbernya, beribadah kepada Dia. Di saat kita beribadah kepada Dia, berarti kita sedang bersekutu dengan Dia. Di saat kita beribadah dengan Dia, berarti kita sedang dekat dengan Dia. Tuhan mau kita dekat dengan sumber air. Di saat kita dekat dengan Tuhan, di saat kita mencari Dia, di saat kita datang ke rumah Tuhan, kita akan meraih setiap janji-janji Tuhan. Kita akan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Di saat kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberitahukan kita hal-hal yang baru yang belum kita pernah ketahui. Itulah pentingnya kita beribadah kepada Tuhan. Karena perintah, karena ibadah kepada Tuhan, hari Sabat itu adalah hari kita mencari Tuhan. Hari yang dengan perhentian total kita mempersembahkan hati kita kepada Tuhan. Coba kalau kita tidak dengan sepenuh hati kita mempersembahkan hari Sabat itu adalah hari perhentian, pasti otak kita kemana-mana.
otak udah kemana-mana. Oh, kalau dagang cuma hanya pergi ibadah. Jadi otaknya bukan ke ibadah. Pikirannya bukan ke ibadah, tapi ke pekerjaannya. Tapi Tuhan mau kita berhenti total. Artinya mempersembahkan satu hari itu buat Tuhan. Melambangkan kasih-Mu. Menunjukkan kasih-Mu kepada Tuhan. Begitu Tuhan baik telah mati di kayu salib buat saya dan saudara. Dia telah mau mengorbankan dirinya buat saya dan saudara. Dia yang kaya di surga turun ke dunia ini menjadi miskin supaya kita diperkaya oleh Dia. Masakan kita tidak percaya akan janji Tuhan? Allah memelihara hidup kita. Dia menjamin hidup saya dan saudara di saat kita beribadah kepada Dia. Tuhan mau kita menerima setiap janji Dia, berkat Dia. Amin. Lihat Ulangan 11 ayat 27. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Bisa kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita melakukannya. Mungkin dulu kita tidak mengerti, tapi di saat kita tahu bahwa Tuhan bilang berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kalau dulu engkau tidak sepenuh hati untuk Tuhan, mari kita introspeksi. Mari kita belajar mempersembahkan satu hari buat Tuhan. Bukankah setiap nafas hidup kita adalah anugerah? Setiap nafas hidup kita adalah berkat. Coba kalau Tuhan tahan nafas kita, kita sudah innalillahi, kita sudah pulang. Nggak tahu pulang kemana. Sering orang tulis telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Ya kalau sampai di rumah Bapa di surga, lah ya takutnya nyasar di mana kan? Masalahnya Bapak kenal sama enggak? Bapak itu sama kenal enggak dengan kita? Ya kita minggu aja nggak ibadah sama Tuhan. Kita persekutuan doa aja jarang. Sehari-hari kita cuma sibuk cari duit. Kerja, dan kerja. Jadi kita tidak ada waktu buat Tuhan. Nah di saat kita dipanggil oleh Tuhan, apakah Bapa di surga kenal dengan kita? Belum tentu. Ya. Nah yang kita mau, kita beribadah kepada Tuhan. Artinya kita mempunyai rasa haus dan lapar. Ada satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ada kerinduan dari hati kita untuk bertemu dengan Tuhan. Misal di Kidung Aku ditulis bagaimana Salomo, percintaan Salomo. Nah, apakah kita mempunyai satu hubungan atau kekasih jiwa kita adalah Tuhan Yesus Kristus? Coba kalau kita pacaran. Ya, pacaran. Begitu telepon bunyi, udah seneng banget. Benar nggak? Nah, begitu juga kita harus dengan Tuhan. Ya kan? Begitu pacar telepon, sudah senang banget. Udah nggak ditelepon, aduh kayaknya kangen, rindu banget. Tuhan mau kita seperti itu. Percintaan yang sejati. Kasih yang sejati. Kasih yang murni. Tuhan memberikan kita kasih yang agape. Kasih yang tanpa pamrih. Begitu juga Tuhan mau kita melakukan seperti itu. Kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Mengasihi Dia dengan ketulusan hati. Amin. Mari kita membangun satu hubungan yang baik. Kita memberikan satu hari buat Tuhan. Ada satu hari Sabat buat Tuhan. Amin. Beribadah kepada Tuhan bersama keluarga. Datang ke rumah Tuhan. Dengan bukan paksaan, tapi dengan antusias, dengan sukacita untuk datang ke rumah Tuhan. Bukan mau dipecut, mau disuruh, mau ditanya. Enggak. Tapi adalah kesadaran diri kita betapa Tuhan baiknya dalam kehidupan saya dan saudara. Dengan apa kita membalas kebaikan Tuhan? Datang mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan hanya kita datang beribadah, tapi melayani Tuhan. Membawa jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Itulah bentuk kasih kita kepada Dia. Amin. Kuduskan hari Sabat buat Tuhan. Berikan satu hari buat Tuhan. Amin. Setiap saat, setiap waktu. Ada waktu kita senantiasa buat Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Di saat kita bersekutu dengan Tuhan,
Maka Tuhan memberkati roti makanan kita dan air minuman kita, dan Tuhan menjauhkan dari segala penyakit, dan Tuhan menjauhkan dari segala mara bahaya, menjauhkan dari segala malapetaka. Kita selalu dalam perlindungannya, selalu dalam penjagaannya yang sempurna. Amin. Dan Yesus berkati. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam penyembahan. Terima kasih Bapa Surgawi, memberkati kebenaran firman-Mu, mengurapi setiap kami Tuhan. Biarlah benih firman ditaburkan akan tertanam di hati kami bagaikan tanah yang subur, memberikan kami kesadaran. Kami haus dan lapar akan Engkau. Kami boleh Tuhan menguduskan hari Sabat, kami persembahkan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, karena hanya Engkaulah kekuatan bagi kami, Engkaulah perlindungan bagi kami. Biarlah hidup kami boleh persembahkan kepadamu. Betapa luar biasanya Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Biarlah Engkau boleh memakai setiap hidup kami sebagai alat-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berterima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Ini doa ucapan syukur kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk ibadah raya pada hari ini yang telah Engkau perlancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, ajar kami untuk lebih lagi rindu datang di dalam setiap pertemuan-pertemuan di dalam Engkau Tuhan, baik dalam beribadah, baik dalam komunitas, baik dalam doa. Tarik hati kami untuk kami boleh senantiasa memiliki kerinduan akan hal tersebut Tuhan, sehingga kami boleh semakin mengerti apa yang menjadi kerinduan hati-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan juga Tuhan, Engkau yang urapi kembali hamba-Mu yang telah menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu dengan urapan baru daripada Engkau. Hikmat marifat semakin Engkau tambahkan kepada beliau apa yang menjadi kerinduan hati-Mu untuk disampaikan kepada kami semua, sehingga kami semua boleh lebih lagi semakin mengerti apa yang menjadi keinginan hati-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan juga kedua tangan kami mau angkat untuk Ibu Gembala sidang kami mau berdoa, kami percaya penyertaan-Mu sempurna di sepanjang kehidupan dan pelayanan Ibu Feni Febrita yang telah Engkau percayakan menggembalakan jemaat di GKP Living Bread ini. Roh hikmat marifat kebijaksanaan semakin Engkau tambahkan kepada beliau, berkat dari barat, utara, timur, selatan Engkau kirimkan menyertai di sepanjang pelayanannya. Nama-Mu boleh semakin dipermuliakan lewat dari setiap pelayanannya ya Tuhan. Dan juga setiap anak-anaknya dimanapun mereka berada, Engkau yang berikan roh takut akan Engkau, sehingga dimanapun mereka berada boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Roh sukacita, damai sejahtera, keharmonisan boleh ada di tengah-tengah keluarga Ibu Gembala sidang kami. Engkau yang ikat keluarganya dengan tali kasih-Mu ya Tuhan. Dan juga untuk setiap hamba-Mu yang telah melayani Engkau, baik song leader, singer, pemain musik, dan terlibat dalam pelayanan sekecil apapun. Urapi kami semua kembali dengan urapan baru daripada Engkau. Berikan kami satu kesatuan hati di dalam pelayanan ini lebih lagi ya Tuhan. Dan jumlah di antara kami akan semakin Engkau tambahkan, kami percaya ya Tuhan. Karena Engkau berkata, mintalah maka Engkau akan menerima ya Tuhan. Dan juga Tuhan, setiap jemaat yang telah hadir untuk ibadah online pada hari ini juga Engkau Tuhan Allah yang memberkati, Engkau Tuhan Allah yang turut campur tangan, menarik setiap hati kami untuk kami boleh semakin memiliki kerinduan di dalam Engkau ya Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan bangsa kami Indonesia, Engkau yang memberkati bangsa kami. Roh sukacita boleh ada atas bangsa kami. Roh damai sejahtera boleh ada atas bangsa kami. Bangsa kami boleh mengalami penuaian jiwa besar-besaran. Dan setiap gereja-gereja boleh dipersiapkan untuk menuai setiap jiwa-jiwa yang telah siap dituai ya Tuhan. Sehingga revival boleh terjadi lebih besar lagi atas Indonesia. Indonesia boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan juga untuk tangan yang telah memberkati persembahan, Engkau yang memberkati setiap pekerjaan usaha. Apapun yang kami kerjakan, Engkau yang memberkati ya Tuhan.
boleh berhasil dan beruntung, dan juga untuk tangan yang belum sempat memberkati, Engkau juga memberkati usaha setiap daripada mereka Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan juga boleh berhasil dan beruntung, dan ajarkan setiap daripada kami untuk kami boleh menabur lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu, sebab kami tahu setiap berkat adalah berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang sempurnakan doa kami. Walaupun ibadah ini boleh selesai sampai di tempat ini, tapi kami percaya penyertaan-Mu tidak pernah selesai ya Tuhan. Engkau selalu menyertai dalam sepanjang kehidupan kami, bahkan sebelum kami mengakhiri ibadah online kami pada hari ini, kami rindu untuk menerima berkat daripada Engkau. Mari kekasih-kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, angkatlah kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu pulanglah, bawalah berkat dari Bapa, Anak dan Roh Kudus, berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan amin.